Perkenalkan, nama saya Khotiljah Siti Nur Fatimah, nomor absen 15, kelas 11 KAP. Saya akan memberitahu sedikit pengetahuan mengenai virus corona. Selamat menonton. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti MERS coronavirus, SARS coronavirus, dan SARS coronavirus 2 atau sering disebut dengan COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu dari SARS coronavirus 2 yang menyebabkan pada gangguan sistem pernafasan. Virus baru yang berasal dari Wuhan yang sekarang ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Gejala-gejala yang paling umum ditunjukkan oleh orang yang terinfeksi virus corona ada demam dan suhu tubuh tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, dan napas pendek atau kesulitan bernapas atau sesak napas. Virus COVID-19 sangatlah mudah untuk menyebar. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan dari hidung dan mulut orang yang terinfeksi COVID-19, misal saat batuk, bersin, dan berbicara. Orang dapat terinfeksi jika menghirup percikan ini. Percikan ini dapat menempel pada permukaan benda yang kemudian tersentuh orang lain sehingga menyebabkan terinfeksi. Ini merupakan salah satu contoh data penambahan kasus sembuh per hari dari tanggal 16 April sampai 30 April. Dapat dilihat bahwa dari tanggal 16 April sampai 30 April 2020 terjadi peningkatan maupun penurunan kasus sembuh COVID-19 per hari. Dalam grafik dapat dilihat bahwa penambahan kasus sembuh per hari COVID-19 tanggal 16 April 2020 sampai 30 April 2020 terjadi peningkatan maupun penurunan. Pada tanggal 18 April 2020 merupakan penambahan kasus paling sedikit yaitu sebanyak 24 orang dan pada tanggal 29 April merupakan penambahan paling banyak yaitu sebanyak 137 orang. Untuk mencari perhitungan rata-rata, kita dapat mencari dengan cara jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data diperoleh dari jumlah kasus sembuh per hari dari tanggal 16 April sampai 30 April 2020 dibagi dengan banyak data yaitu sebanyak 15 sehingga diperoleh 71,73. Jadi, rata-rata yang diperoleh dari data kasus sembuh per hari tanggal 16 sampai 30 April 2020 adalah 71,73. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jadi, untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian, kita cari dengan rumus XN plus 1 per 2, di mana XN merupakan jumlah data secara keseluruhan. Seperti pada data di atas, kita dapatkan SN atau jumlah data sebanyak 15. Kemudian kita masukkan 15 ke rumus sehingga menjadi 15 per 1 per 2. Diperoleh hasil 8. Jadi mediannya adalah data 8, yaitu 61. Modus merupakan data yang sering muncul. Jika dari data kasus sembuh tanggal 16 sampai 30 April 2020 tidak memiliki modus, karena masing-masing nilai muncul satu kali. Dari data di atas diperoleh bahwa penambahan kasus sembuh per hari berbeda-beda atau hanya muncul satu kali. Virus COVID-19 ini dapat menyebar dengan cepat. Sudah dibuktikan dengan hampir seluruh negara yang ada di bumi telah terinfeksi virus ini, dan penambahan kasus yang tinggi setiap harinya. Karena penyebaran yang begitu mudah dan belum terdapat vaksin yang mewadai, maka tidak dapat dipungkiri bahwa diperkirakan virus ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, tidak memandang jenis kelamin maupun usia.
siapa saja dapat terinfeksi, terutama pada lansia akan lebih mudah terinfeksi karena dalam usia lansia imun dalam tubuh telah mengalami penurunan. Apalagi dengan lansia yang mempunyai penyakit bawaan, maka akan sangat mudah sekali terserang virus ini dan dapat menyebabkan hal yang fatal karena terjadi komplikasi. Semakin hari, penambahan kasus virus corona terus mengalami peningkatan. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk mengantisipasi penambahan kasus yang melonjak tinggi, harus dilakukan beberapa langkah pencegahan, di antaranya mencuci tangan dengan sabun. Lakukan hal ini minimal selama 20 detik. Seperti langkah yang ada pada gambar untuk memastikan bahwa kotoran maupun virus yang ada di tangan kita telah mati. Kedua, menggunakan masker. Pakailah masker saat keluar rumah untuk menghindari masuknya virus melalui hidung dan mulut kita, karena hidung dan mulut merupakan salah satu dari jalur masuknya virus corona ke dalam tubuh. Ketiga, tutup hidung ketika batuk dan bersin. Karena virus corona mudah sekali menyebar melalui orang ke orang, terutama orang yang terinfeksi virus corona. Virus ini menyebar melalui percikan yang dapat keluar dari hidung maupun mulut ketika bersin dan batuk. Yang keempat, jaga jarak. Lakukan jaga jarak dengan siapa saja dan di mana saja. Lakukan jaga jarak minimal 1 meter antar orang ke orang. Jaga jarak juga mempengaruhi dampak yang besar, karena kemungkinan besar tidak akan terjadi kontak langsung antara orang ke orang, sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kelima, makan daging dan telur yang sudah dimasak dengan baik. Karena terdapat kemungkinan virus ini juga dapat berasal dari hewan, maka hati-hatilah dalam mengolah dan memakan daging maupun telur. Keenam, tetap di rumah dan hindari tempat ramai. Tempat ramai merupakan salah satu sarana yang dapat menyebarkan virus corona dengan cepat. Karena pada tempat ramai biasanya orang lupa akan jaga jarak. Jadi, mereka secara tidak langsung akan melakukan hubungan kontak langsung, apalagi jika tidak memakai masker. Maka virus sangatlah mudah untuk menyebar. Jadi, tetaplah di rumah, carilah hal yang positif yang ada di rumah, dan kurangi untuk keluar rumah. Keluarlah rumah jika perlu saja. Yang ketujuh, lakukan olahraga. Olahraga merupakan salah satu hal positif yang dapat dilakukan untuk mengusir rasa bosan ketika di rumah. Namun, di saat pandemi ini lebih baik dan diusahakan lakukan olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Jikapun olahraga di luar rumah, lakukanlah dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan jaga jarak. Jadi, selain tugas pemerintah dan anggota medis, kita sebagai masyarakat juga memiliki tugas dan peranan penting dalam mengurangi penyebaran kasus virus corona. Setidaknya, marilah tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama, karena kepedulian kita selain bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Lakukanlah langkah-langkah pencegahan di atas, supaya dapat segera memutus rantai penyebaran virus corona. Sekian video dari saya, dan terima kasih telah menonton.